Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Hyperliquid. Hari ini Hyperliquid menempati peringkat ke-11 di CoinMarketCap dan mengalami lonjakan harga yang sangat luar biasa sebesar 10%, teman-teman. Dalam 24 jam diperdagangkan di angka 43,84 US dollar per satu token Hyperliquid, teman-teman. Nah, kita akan update beberapa informasi terbaru. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang sentimen komunitas dan berita terkini. Jadi komunitas kripto sangat aktif membicarakan Hyperliquid dengan beberapa akun berpengaruh seperti Credible Guy dan Housekey On-Chain ini menyatakan keyakinan bahwa hype ini akan terus menunjukkan kinerja kuat, teman-teman. Kemudian untuk berita utama, Hyperliquid mengajukan filing S1 ke SEC untuk menggalang dana hingga 1 miliar US dollar melalui fasilitas saham Cardano Capital. Jadi dana ini berpotensi digunakan untuk pembelian token hype lebih lanjut dan ini menunjukkan kepercayaan institusional yang tinggi, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita update informasi mengenai penggunaan dan integrasi ekosistem. Jadi utilitas token hype ini semakin meluas. Crypto Auto kini mengintegrasikan hype untuk membeli atau menyewa mobil langsung di platform mereka. Kemudian Hyper EVM, jaringan khusus Hyperliquid, ini dianggap sebagai infrastruktur kunci untuk para developer dengan potensi besar dalam low latency trading dan kontrak pintar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu low latency trading, itu adalah sebuah sinyal bahwa trading di Hyperliquid ini kecepatannya sangat tinggi sekali, teman-teman. Jadi kecepatan transaksinya low latency artinya sangat tinggi sekali untuk kita melakukan eksekusi. Kemudian untuk aktivitas perdagangan dan keuangan, ini kita membahas tentang whale dan para trader institusional. Jadi Manifold Trading dan Selene Capital tercatat sebagai smart money terdepan di platform Hyperliquid dengan keuntungan signifikan dari perdagangan perpetual kontrak. Kemudian ada seorang trader anonim menghasilkan 17 juta US dollar dalam 2 minggu dengan posisi long besar di Ethereum dan Bitcoin melalui market deck Hyperliquid, teman-teman. Yang selanjutnya kita membahas tentang kinerja platform dan inovasi. Jadi untuk volume perdagangan, Hyperliquid memimpin volume perdagangan decentralized perpetual pada Oktober 2025 dengan total sekitar 317,6 miliar US dollar. Ini mengungguli kompetitor seperti Lecter dan Aster, teman-teman. Dan juga ada sebuah program buyback. Jadi mekanisme pembelian kembali token hype ini terus berjalan dengan rata-rata pembelian 3,5 juta US dollar per hari dalam 30 hari terakhir, dan ini akan mendorong apresiasi nilai dari token ini, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya untuk resiko dan tantangan, kita membahas tentang volatilitas pasar. Jadi aktivitas whale yang membuka posisi short besar pada Bitcoin sebesar 31,8 juta US dollar itu dapat mempengaruhi sentimen pasar secara luas, termasuk aset seperti hype, teman-teman. Kesimpulan dari informasi susu value ini, teman-teman, jadi Hyperliquid menunjukkan adanya fundamental kuat dengan adopsi institusional, kemudian integrasi utilitas nyata dan dominasi dalam volume perdagangan perpetual, teman-teman. Jadi berita pengajuan S1 dan juga program buyback ini menjadi katalis positif dalam jangka pendek. Namun investor perlu memantau aktivitas whale
dan volatilitas pasar kripto secara keseluruhan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk technical, teman-teman. Kita masuk dulu ke time frame bulan. Jadi ini kelihatannya walaupun ini kemarin tempat mengalami penurunan untuk hyperliquid, tetapi ini terjadi rejection kuat, teman-teman, ke atas. Jadi ada penolakan harga, kecenderungannya masih ke atas untuk pergerakan harga dari hyperliquid. Kemudian kita turun ke time frame mingguan. Di time frame minggu ini kita lihat candlenya candle bullish dan harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian terjadi golden cross di indikator stokastik di time frame weekly, sehingga ini adalah tren kenaikan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya di time frame hari. Untuk di time frame hari kita lihat harga juga berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya tren dari hyperliquid ini adalah tren kenaikan, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat analisis teknikal dari TradingView. Ini menganalisa pergerakan HYPE di market Binance US. Jadi HYPE ini hari ini diperdagangkan di angka 44,16 US dollar di market Binance Amerika Serikat, teman-teman. Untuk di time frame bulan belum muncul karena ini token masih relatif baru. Jadi kita langsung ke time frame mingguan, teman-teman. Jadi untuk rata-rata pergerakan ini sinyalnya adalah penjualan kuat. Kemudian untuk osilator sinyal pembelian, tetapi gabungan di antara osilator dan rata-rata pergerakan atau moving average ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk di time frame mingguan ini sinyalnya adalah sinyal penjualan, teman-teman. Artinya masih lebih banyak orang menjual dibandingkan orang yang melakukan pembelian hyperliquid. Kemudian untuk di time frame hari, time frame hari sangat luar biasa, teman-teman. Untuk rata-rata pergerakan atau moving average ini menunjukkan adanya pembelian yang kuat, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada pembelian yang kuat. Kemudian untuk osilatornya netral, tetapi gabungan dari rata-rata pergerakan dan osilator ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk di time frame hari berdasarkan analisa teknikal dari TradingView ini sinyalnya adalah sinyal pembelian, teman-teman. Artinya lebih banyak orang yang melakukan pembelian token hyperliquid dibandingkan yang melakukan penjualan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token HYPE? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk membeli token HYPE atau memutuskan untuk menjual. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang hyperliquid. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.